Selamat datang di Bengkel Edukasi. Halo adik-adik, ketemu lagi dengan saya Wahyu. Pada video kali ini kita akan membahas materi matematika wajib, lanjutan dari video-video sebelumnya untuk kelas 10 semester 1 ya. Dan ini bab terakhir, atau bukan bab terakhir ya, submateri terakhir pada bab 1, yaitu pertidaksamaan nilai mutlak gitu ya. Oke, pertidaksamaan nilai mutlak. Saya tulis judulnya dulu. Pertidaksamaan nilai mutlak. Beberapa ada kaitannya dengan materi-materi sebelumnya di sini ya. Nilai mutlak. Ya. Oke. Pertidaksamaan nilai mutlak. Bedanya dengan persamaan di sini kalau dilihat dari ciri-ciri bentuknya ya dihubungkan dengan tanda-tanda pertidaksamaan. Misalnya apa? Ada lebih dari, ada kurang dari, ya. Ada lebih dari sama dengan atau kurang dari sama dengan. Itu tanda-tanda pertidaksamaan ya. Jadi bentuk-bentuknya dihubungkan oleh tanda-tanda pertidaksamaan ya. Jadi ada bentuk-bentuk eksponen bentuk-bentuk nilai mutlak di sana, maka disebut dengan pertidaksamaan nilai mutlak. Contohnya, nah jadi kita akan bahas pada video kali ini itu beberapa bentuk pertidaksamaan nilai mutlak begitu, beserta contoh soalnya nanti ya. Kita akan bahas satu persatu. Untuk bentuk pertama pertidaksamaan nilai mutlak di sini adalah bentuk yang ini ya. Nilai mutlak fx. Nah ini ya. Di kiri ada suatu nilai mutlak. Kemudian saya gunakan dulu yang lebih dari. Nah ini lebih dari boleh, lebih dari sama dengan boleh. Jadi perkara dia isi sama dengan ataupun tidak isi sama dengan dalam hal ini tidak ada pengaruhnya ya. Tinggal disesuaikan saja penyelesaiannya nanti sesuai dengan bentuk tanda pertidaksamaan pada soal. Oke, kalau dia lebih dari, maka gitu ya. Ini penyelesaiannya adalah, nah ini kita buatkan interval yang terpisah. Sini ada dua ya. Yang pertama itu kalau dibahasakan lebih sederhana, lepas saja mutlaknya, itu kita buat kurang dari negatif A. Jadi kurang dari negatifnya ya. Dipisahkan dengan kata-kata atau ya, kata penghubung atau. Fx ya, sekarang lepas nilai mutlaknya, fx itu sekarang untuk yang lebih dari siapa? Positifnya. Nah, cara menghafalkannya begitu saja ya. Saya kira tidak ada terlalu masalah. Jadi perlu diperhatikan ini untuk yang lebih dari ya. Kalau isi sama dengan, misalkan di sini sama dengan, lebih dari sama dengan, maka penyelesaian juga mengikuti nih. Fx kurang dari sama dengan negatif A, atau fx-nya lebih dari sama dengan A. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan masuk ke contoh. Contoh daripada bentuk persamaan yang pertama ini. Saya gunakan contohnya dua ini ya. Nilai kali nilai mutlak 2x ya. Saya pakai min 1/2 dikurangi dengan saya pakainya berapa ya, 7 misalkan ya. Lebih dari sama dengan 0 atau lebih dari sama dengan, nah ini ya. Oke, saya modif sedikit soalnya. Jadi bagaimana atau berapa nilai X yang memenuhi untuk persamaan ini. Jadi sekali lagi penyelesaiannya berupa pertidaksamaan juga nanti hasilnya ya untuk nilai-nilai X. Nah, sebelum itu kita akan coba bentukkan seperti bentuk 1 ya. Kalau bisa
sederhanakan dulu sampai bentuknya terlihat seperti bentuk 1. Ini dipindahkan satu persatu ya, tinggalkan nilai mutlak sendiri di kiri. Ini menjadi 2 kali nilai mutlak 2x min 1/2 lebih dari sama dengan 7 dong ya. Saya pindahkan ke ruas kanan tadi kurang 7 itu. Berarti di sini sekarang nilai mutlak 2x min 1/2. Nah, ini kali 2 kalau dipindahkan jadi bagi 2 dong ya. 7/2. Nah, dalam hal ini kalian tinggal selesaikan. Sudah bentuknya seperti bentuk pertama ada ya. Oh ya, tadi saya sedikit lupa bahwa dalam hal ini A di sini, suatu bilangan di sini, dia mempunyai syarat di mana A-nya itu harus lebih dari sama dengan 0. Jadi tidak boleh negatif begitu ya. Kalau dia negatif nanti bisa dikatakan tidak ada nilai X yang memenuhi. Ya, tidak ada solusi. Nah, karena di sini lebih dari sama dengan 7/2 dan dia adalah lebih dari 0, maka kita bisa selesaikan dengan cara pertama tadi. Apa penyelesaiannya berarti ini? Maka ya, cukup ditulis apa? Lepas nilai mutlaknya 2x min 1/2 lebih dari sama dengan yang pertama negatif, kurang dari negatifnya dulu ya. Kurang dari negatif 7/2. Kurang dari sama dengan ya, isikan sama dengan ya. Selesaikan. Diperoleh apa di sini? 2x kurang dari sama dengan, saya pindahkan ya. Berarti negatif 7/2 ditambah 1/2. Berarti dapat 2x kurang dari sama dengan negatif 6/2. Saya buat di samping ya. Berarti di sini kita peroleh 2x kurang dari sama dengan negatif 3. Berarti x kurang dari sama dengan negatif 3/2. Atau ini baru yang pertama kan ya. Atau lepas mutlaknya berarti apa nih? 2x min 1/2 lebih dari yang positifnya. Lebih dari sama dengan ya 7/2. Nah, jadi kerjakan satu persatu. Diperoleh apa? 2x lebih dari sama dengan 7/2 ditambah 1/2. Berarti 2x lebih dari sama dengan 8/2. Berarti 2x lebih dari sama dengan 4. X lebih dari sama dengan 4/2 adalah 2. Itu dia. Jadi kalau dituliskan ya lebih jelas lagi, himpunan penyelesaiannya adalah semua nilai x di mana nilai x-nya itu kurang dari sama dengan negatif 3/2 atau x-nya lebih dari sama dengan 2. Nah, itu dia bentuk pertama beserta contohnya. Kita lanjut ke bentuk yang kedua sekarang. Tunggu dulu, saya mau charge dulu laptopnya ini ya. Ya, kita lanjut ke bentuk kedua. Saya buat di halaman berikutnya. Oke, yang bentuk kedua itu bentuknya adalah mirip ya. Hanya saja ternyata di sini untuk nilai mutlak fx ya, tandanya yang kurang dari A, suatu bilangan yang dimana lagi-lagi A tersebut harus lebih dari sama dengan 0 ya, non negatif. Ternyata
beda tanda, tadi lebih dari sekarang kurang dari, beda penyelesaian juga begitu. Jadi hati-hati sekali. Apa penyelesaian untuk yang bentuk ini yang kurang dari, ternyata menghasilkan interval. Ini ya, penyelesaiannya bentuknya intervalnya interval apit atau interval antara. Makanya kita buat agak ke tengah sedikit karena fx ini ada di tengah-tengah ya. Diapit oleh, ini kalau dibaca tetap nih fx lebih dari sama dengan, bukan kurang dari. Tandanya memang seperti kurang dari sama dengan, cuman dibacanya tetap acuannya dari fx. Berarti di sini kenanya berarti lebih dari sama dengan dibacanya fx ini ya. Siapa? Negatif a kurang dari sama dengan positifnya. Jadi penyelesaian dari bentuk kedua ini berupa interval apit seperti ini. Ya. Contoh lah biar lebih jelas. Untuk contoh saya buatkan contohnya adalah nilai mutlak ya. Nah, saya gunakan yang ini dulu deh biar sekalian ya. 1 min 2x ya, saya pakai kurang dari 9 misalnya ya. Kurang dari 9. Nah, saya gunakan soal ini. Sorry, tadi saya ya ada sedikit typo di sini ya. Nah, ini nggak isi sama dengan dong penyelesaiannya ya, tidak isi sama dengan. Karena apa? Di soal atau bentuknya itu tanda persamaan juga tidak isi sama dengan, disesuaikan ya, tetap sama seperti tadi. Kalau bentuknya berisi sama dengan, penyelesaian juga berisi ya. Oke, ada sedikit typo tadi. Sehingga kalau kita perhatikan soal yang kita akan kerjakan sekarang ini, bentuknya sendiri sudah seperti bentuk yang kedua, tidak seperti yang pertama tadi perlu diubah-ubah. Sekarang tidak perlu karena sudah sama bentuknya. Di kiri ada ruas nilai mutlak, di ruas kanan ada suatu bilangan yang positif gitu ya, harus positif. Sehingga di sini tinggal langsung saja kita simpulkan penyelesaiannya menjadi apa. Nah, dibuat agak ke tengah sedikit ya. Lepas nilai mutlaknya berarti tinggal 1 min 2x. Lebih dari sama dengan enggak isi ya. Lebih dari siapa? Lebih dari negatifnya. Negatif siapa? Negatif 9. Kurang dari siapa? 9 positifnya. Nah, itu. Jadi kalian tinggal sesuaikan saja bentuknya. Tapi hati-hati, makanya di sini ada lebih dari, beda penyelesaiannya dengan yang kurang dari. Nah, untuk menyelesaikan pertidaksamaan yang interval apit seperti ini, sama saja sebenarnya sih, kita bisa perlakukan ini jumlahkan, kalikan, kurangkan, bagi, operasikan di semua ruas begitu ya, di semua ruas. Oke, sampai ketemu x saya pindahkan dulu ya. Ini menjadi negatif 9, kita kurangi 1 semua ya. Dikurangi 1. Ini juga begitu, 9 kurang 1, sehingga diperoleh apa? Negatif 2x lebih dari negatif 1 kurang 1 kurang dari 9 dikurangi 1 gitu kan ya. Kalau disederhanakan kembali, diperoleh negatif 2x lebih dari negatif 10 kurang dari 8. Sampai di sini kita harus mencari nilai x kan begitu ya. Pada penyelesaian harus sampai pada rentang nilai x. Nah, saya ingatkan dulu ya, bahwasanya dalam pertidaksamaan biasa ya, negatif 2x kalau kita buatnya kurang dari misalkan ada 8 ya. Jadi ingat, untuk mencari nilai x maka kita harus bagi kedua ruas dengan negatif 2, betul ya? Kedua ruas kita bagi negatif 2. Untuk persamaan yang biasa seperti ini, biasanya kita kerjakan dengan apa? Membalik tandanya. Hati-hati sekali. Kali atau bagi bilangan negatif itu harus dibalik tandanya. Berapa? 8 per negatif 2 ya, negatif 4 ya. Itu. Jadi hati-hati sekali. Nah, bagaimana kalau sekarang kita
dihadapkan dengan interval update seperti ini. Kemudian kita bagi dengan negatif 2, kan begitu. Karena kita mencari rentang nilai X. Kita bagi negatif 2, bagi dengan bilangan negatif, tapi pada interval update. Nah, saya kasih tipsnya. Jadi ini di tengah kan tinggal X saja ya, karena dibagi negatif 2 ya. Tandanya kita buat tetap, jangan dibalik. Yang dibalik itu adalah bilangan-bilangan yang di ruas kanan maupun di kiri ya, di kanan pun ataupun di kirinya si X ini. Hasilnya setelah dibagi negatif 2, untuk yang kanan ya 8 dalam hal ini kalau dibagi negatif 2 kan negatif 4 ya, di kiri kita buat negatif 4 ya, sekali lagi di kiri kita buat negatif 4. Nah, jangan di kanan, ditukar posisinya. Negatif 10 kita bagi negatif 2 adalah 5, kita tulis di kanan. Jadi tandanya tidak dibalik, tapi posisi bilangannya ditukar ya, setelah dibagi dengan negatif 2. Nah, itu caranya. Jadi diperoleh hasil seperti ini. Selesai ya. Hati-hati, saya sengaja ambil yang ini agar kalian bisa mengerjakan untuk kasus soal yang membagi atau mengalihkan ke semua ruas pada interval update dengan bilangan negatif ya. Itu sekiranya untuk bentuk kedua. Dan bentuk terakhir setelah ini ya, untuk yang bentuk ketiga ya, saya akan bahas 3 saja. Jadi untuk bentuk 3 sendiri, bentuk 3 itu berbentuk nilai mutlak fx. Ini saya pakai lebih dari nilai mutlak gx. Nah, jadi di kiri ada nilai mutlak, di kanan ada nilai mutlak. Dalam hal ini tanda persamaannya tidak berpengaruh ya pada penyelesaian. Artinya nanti dalam penyelesaiannya tinggal disesuaikan saja dengan bentuk tanda persamaan pada soalnya. Jadi kalau lebih dari, penyelesaian juga ikut lebih dari. Kalau kurang dari, penyelesaian juga ikut kurang dari. Jadi tidak ada pengaruh. Ya, bagaimana cara mengerjakannya? Mirip seperti mengerjakan yang persamaan nilai mutlak ya, yang berbentuk seperti ini, yang sama dengan dihubungkan ruas kiri dan ruas kanannya. Idenya sangat-sangat mirip. Hanya saja nanti kita tidak lagi berbicara tentang persamaan kuadrat, tapi pertidaksamaan kuadrat. Mengenai penyelesaiannya dulu ya. Mirip seperti yang persamaan kuadrat ya. Kalau persamaan kuadrat, kalau masih ingat, tinggal kuadratkan kedua ruas ya. Tinggal hilangkan nilai mutlaknya. Berarti fx kuadrat, kalau di sana lebih dari, di sini juga ikut lebih dari, gx kuadrat. Kalau kurang dari, di sana kurang dari. Nah, dan dalam penyelesaian persamaan kuadrat sempat saya singgung sedikit, kalian tidak perlu dari awal sekali seperti ini kalian mengerjakan, boleh langsung ke sini kan. Fx kuadrat min gx kuadrat. Ini saya tetap kerjakan dulu ya. Fx kuadrat sama lebih dari 0 begitu, dan faktor daripada bentuk kuadrat kurang bentuk kuadrat seperti ini tinggal kalian buatkan perkalian sekawannya di fx tambah gx ya, dari basis-basisnya ini ya, kali fx min gx lebih dari 0. Nah, tampaknya kalau saya pribadi ketemu bentuk bentuk seperti ini, kalian tidak perlu dari awal langsung ke sini. Saya sangat perbolehkan ya, asalkan ya sudah paham asal usulnya dari mana begitu. Nah, di sini kan saya buatkan ya asal usulnya dari mana, silakan dipahami. Nanti bisa dah menggunakan langsung yang ini begitu, tidak ada masalah bagi saya begitu ya. Nah, yang perlu saya ingatkan sedikit ya, saya buat di sini ya. Ingat ya, tambahannya adalah mengerjakan pertidaksamaan kuadrat. Ini perlu saya sampaikan sedikit agar tidak macet dalam menyelesaikan soal-soal bentuk ini.
persamaan kuadrat. Jadi kalau kalian nanti ketemu misalkan contoh ya, persamaan kuadrat itu misalkan x kuadrat min 2x min 3 misalkan ya. Saya pakainya kurang dari 0 misalnya ya. Menyelesaikan persamaan kuadrat ini caranya bagaimana? Ini perlu tahu kalian. Kalian bisa ini apa namanya? Faktorkan terlebih dahulu. Sederhanakan dengan memfaktorkannya ya. X min 3 kali x plus 1 ya. Kurang dari 0. Nah, ini kan faktornya. Kemudian diapakan? Nah, di sini mulai prosesnya di sini. Proses yang pertama ya. Cari pembuat 0. Nah, saya buatkan detail dulu ya. Pembuat 0 ini masing-masing faktor samakan dengan 0 kan begitu. X min 3 sama dengan 0 berarti x sama dengan 3. Terus atau x plus 1 sama dengan 0 berarti x sama dengan negatif 1. Jika sudah ketemu pembuat 0-nya, angka kedua adalah kalian menguji tanda pada garis-garis bilangan untuk garis-garis bilangan x. Jadi kita nyatakan dulu pembuat 0-nya dalam garis bilangan x ini. Di sini ada negatif 1, ada 3 ya. Kita buat urutkan yang terkecil di sebelah kiri. Kemudian kita tandai pembuat 0-nya di sini apakah pakai bulat terbuka atau bulat tertutup. Bisa dilihat dari tanda pertidaksamaannya, sama dengan atau tidak. Kalau isi sama dengan bulat tertutup, kalau tidak itu bulat terbuka. Artinya dia kalau bulat terbuka itu artinya dia tidak ikut dalam penyelesaian, tidak termuat dalam penyelesaian. Berarti karena tidak isi sama dengan ini ya, yang ini tidak isi sama dengan, maka kalian bisa tandai dengan bulat terbuka di sini. Nah, bulat terbuka. Jadi negatif 1 maupun 3 itu tidak termasuk dalam penyelesaian. Apa uji tanda ini? Uji tanda. Jadi kita akan mencari tanda daripada hasil uji nilai x ini. Nilai x yang kita gunakan itu sebenarnya kita pilih di setiap interval, daerah interval nilai-nilai x yang memungkinkan. Jadi ada yang di sebelah kiri atau yang kurang dari negatif 1. Yang kedua adalah yang lebih dari negatif 1 kurang dari 3. Dan yang ketiga yang di kanan ya, yang x lebih dari 3. Jadi kita pilih satu persatu sebenarnya. Hanya saja untuk persamaan kuadrat kalian cukup menguji satu nilai x saja. Nanti hasilnya tandanya itu akan selang-seling. Nah, maksudnya begini. Karena perhatikan pembuat nolnya ada 0 enggak? Kalau tidak ada 0 atau nolnya bukan pembuat 0, kita bisa pilih 0 sebagai nilai x uji agar memudahkan dalam perhitungan. Hanya saja kita harus tahu bahwa x sama dengan 0 itu ada di interval yang mana. Yang bagian tengah ya. Sepakat ya? Yang bagian tengah ini. Jadi 0 ada di bagian tengah sana ya. Lebih dari negatif 1 kurang dari 3. Kita akan uji kemana? Ke pertidaksamaannya. Kita ambil yang difaktor saja boleh. Yang setelah difaktorkan itu yang terakhir ya, yang di sini ya. Masukkan 0 berapa sini? 0 kurang 3 adalah negatif 3 ya. Kita tidak perlu tahu ya. Kita tidak perlu tahu dia detailnya berapa. Yang penting tandanya saja, tanda hasilnya saja. 0 kurang 3 negatif 3 atau negatif saja cukup. Kemudian 0 tambah 1 adalah positif, betul ya? 1, positif 1. Negatif kali positif itu menjadi apa? Negatif. Ya. Berarti di sini negatif nih. Nah, kita hanya perlu tahu itu. Namanya juga uji tanda. Ya. Sehingga kiri kanan tidak perlu lakukan hal yang sama. Kan tadi saya katakan usus persamaan kuadrat dia pasti selang-seling. Kalau yang di tengah negatif, yang di kiri di kanan juga udah pasti positif begitu ya. Nah, positif ini artinya kalau dinotasikan itu lebih dari 0 ya. Kalau negatif yang kurang dari 0. Nah, sesuaikan dengan pertidaksamaan pada soal.
kurang dari 0 berarti yang negatif-negatif. Yang ini berarti ya, yang tengah. Dari sini apa kita dapatkan? Ternyata himpunan penyelesaiannya, nah bisa disimpulkan sekarang. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah, saya buat langsung hasilnya saja. X, ini interval apit ya, karena di tengah-tengah dia interval apit. X lebih dari negatif 1 kurang dari 3. Tidak diisikan sama dengan, lagi-lagi karena bulat terbuka kalau dilihat dari garis bilangannya ya. Seperti itu cara mengerjakannya. Nah, jadi sebelum mengerjakan persamaan nilai mutlak harus tahu ini dulu. Untuk contoh ya, untuk contoh sendiri, saya akan berikan contoh misalkan apa ya, nilai mutlak X plus 1 ya, lebih dari nilai mutlak 1 min 2X ya. Nah ini kan bentuknya sudah sama ya, sudah sama seperti bentuk yang ketiga. Jadi kalian nggak perlu repot-repot dari awal lah ya, akan sangat terbantu sekali. Kita langsung yang ke bagian ini ya, yang saya tandai ya, yang saya boxkan ini. Apa jadinya? Perkalian sekawannya dong ya, dari X plus 1 tambah ya, tambah 1 min 2X kali yang pengurangannya sekarang ya, X plus 1 kurang 1 min 2X lebih dari, sesuaikan tandanya ya, lebih dari sini, lebih dari 0 ya. Nah udah, tinggal kalian sederhanakan perhitungannya ini ya. Hasil perhitungannya adalah X dikurangi 2X negatif 2X ya. Sorry, negatif X ya. 1 tambah 1 ini plus 2 ya. Faktor yang kedua apa? X kurang negatif 2X gitu, jadinya 3X dong ya. 1 dikurangi 1 itu adalah habis ya, tinggal 3X aja ya, betul? Nah itu faktornya. Jadi kalian tidak lagi repot-repot memfaktorkan begitu. Untuk ini tidak masalah, langsung di skip ke sini begitu. Nah sampai di sini seperti penyelesaian pertidaksamaan kuadrat yang tadi. Yang pertama cari pembuat 0. Saya langsungkan aja boleh ya. Negatif X plus 2 sama dengan 0 ya. Pembuat 0 dari faktor yang pertama. Dan negatif X sama dengan negatif 2. Berarti X sama dengan negatif 2 per negatif 1. 1 ya. 2 ya. Positif 2. Atau satu lagi faktor yang kedua kan 3X ya. Samakan dengan 0. Berarti X sama dengan 0 per 3 ya 0. 0 bagi berapapun hasil adalah 0 kecuali 0 per 0 ya. Itu tak tentu. Oke. Setelah pembuat 0 apa? Uji tanda buat garis bilangan. Gitu aja. Nyatakan pembuat 0 terlebih dahulu. 0 yang pertama, kemudian yang kedua adalah 2. Ini saya pakai yang sama dengan ya, saya ganti ya soalnya ya. Ini sama dengan. Ya, kalau si sama dengannya apa? Di sini kita bulatnya bulat tertutup. Nah, itu sebagai simbol. Ya, diingat ya. Jangan gunakan 0 sebagai X uji. Karena 0 itu adalah termasuk dalam pembuat 0-nya. Gunakan yang lain, yang mudah saja. Yang tidak ada di sini adalah 1 mungkin ya. Kalau 1 itu ada di mana? Di antara 3 daerah interval ini, 1 itu ada di tengah ya. Interval yang tengah ya, yang di sini ya. X sama dengan 1 saya ambil ya. Kalau 1 bagaimana? Masukkan ke perbersamaannya. Negatif 1 dong ya. Negatif 1 tambah 2 positif. Cukup ambil tandanya saja. Dikalikan dengan 3 kali 1 3 ya, positif juga ya. Jadi positif kali positif hasilnya adalah positif. Nah, udah pasti yang di kiri kanan itu negatif. Karena harus selang-seling untuk persamaan kuadrat ya. Nah itu sekiranya yang diinginkan yang mana? Yang lebih dari 0 ya.
bilang-bilangnya lebih dari 0. Ya. Sesuai dengan tanda pertidaksamaannya di sini, lebih dari 0, yang positif. Berarti jadi ini himpunan penyelesaiannya adalah saya lengkapi ya. Semua nilai x di mana x-nya bagaimana jadinya ini interval apit ya, lebih dari isi sama dengan ya, ingat ya, karena bulat tertutup 0 kurang dari sama dengan 2 untuk x elemen bilangan real. Ini kalau saya lengkapi. Nah, itu dia penyelesaian untuk bentuk ketiga. Nah, saya bahas hanya 3 bentuk ini. Silakan dicermati dan dikerjakan untuk soal-soal lainnya ya. Bisa ikuti contoh-contoh yang saya berikan pada video kali ini. Sekian dulu dari saya. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Sampai jumpa.